Yesus malole, malole, meu au. Yesus malole, malole, meu casa. Ao balas, Jesus, susue, Jesus malole, malole, meu au. Tiap waktu Tuhan jaga kita. Tiap jam, tiap waktu Tuhan sayang kita. Tiap jam, tiap waktu Tuhan piara kita. Tiap jam, tiap waktu Tuhan selalu beserta kita. Mari orang puji Pak Tuhan, mari orang sembah Pak Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih buat orang semua. Mari orang puji Pak Tuhan, mari orang sembah Pak Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas buat orang puji. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh wis jangka, derek Gusti pasti selamat. Biar api Injil terus menyala, show menyala di katong hati. Biar akan pun cahaya, show terpancar terus dari Ambon. Sampai Tuhan Yesus balik kembali.
Parkatum datu-datu. Bermula dorang tarima api Injili. Sekarang dosu sing ada, yang tinggal cuma pesan anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, show menyala di kampung hati. Biar kampung cahaya, show terpancar teruslah dari Ambon. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kado
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam Hagai 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Makasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 51 ayat 9. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Todo
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Allah Maha-Asih Perang Putra, Allah Maha-Asih Kaula, sebab kading Kaula jeung Allah Maha-Asih Kaula. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam perjalanan gereja GPIB, hari ini kami mensyukuri akan anugerah Tuhan dalam sukacita ulang tahun gereja GPIB. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan melalui firman pada hari ini. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 hingga yang ke-7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus,
sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai gereja kita mengucap syukur. Kita berulang tahun, tepatnya tanggal 31 Oktober 1948 lahirlah gereja GPIB, tanggal 31 kemarin. Dan hari ini tanggal 1 kita merayakannya dalam ulang tahun yang ke-72. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja GPIB boleh Tuhan hadirkan di Indonesia ini berjumlah 326 jemaat di 26 provinsi di Indonesia. Semua ini karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya sehingga gereja Tuhan yang awalnya pada saat berdiri 53 bisa bertambah terus setiap tahunnya sehingga menjadi 326 jemaat dan pos-pos pelayanan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman pada hari ini dalam kitab Hagai. Hagai artinya meriah. Sebagai nabi penyambung lidah Allah, Hagai menyampaikan firman pada zaman pemerintahan Raja Darius, Raja Persia. Persia berhasil mengalahkan kerajaan Babel tahun 539 sebelum Masehi, sehingga orang-orang Yehuda atau Israel Selatan yang dibuang ke Babel bisa kembali ke negeri mereka. Hagai dipanggil dan diutus oleh Tuhan kepada orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. 18 tahun setelah masa pembuangan Babel berakhir, saudara-saudara, Hagai ini menyampaikan kebenaran firman, pesan Tuhan, teguran Tuhan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pondasi mereka sudah letakkan, tetapi dalam membangun mereka abaikan. Karena apa? Karena mereka mendapat tantangan dari sekitar di mana mereka berada, akhirnya pembangunan rumah itu dihentikan. Dalam 15 tahun yang pembangunan tidak dilanjutkan, yang mereka lakukan adalah membangun rumah mereka masing-masing, sedangkan bait Allah mereka abaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 522 sebelum Masehi, Raja Darius dari kerajaan Persia mengajak orang-orang Yahudi ini untuk kembali membangun bait Allah. Namun ada kendala. Apa kendalanya Bapak Ibu? Mereka kurang bersemangat karena panen tidak cukup, makanan berkurang, dan uang tidak cukup untuk membangun. Hagai ingatkan umat kalau melupakan Tuhan, maka kehancuran yang mereka peroleh. Mereka tidak peduli untuk membangun rumah Tuhan, akibatnya umat tidak menerima berkat daripada Tuhan. Umat mengalami kekeringan. Jelas Bapak Ibu dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4 dalam bacaan kita ini, pesan Allah yang diwakili Zerubabel bin Setiel Bupati Yehuda dan Yosua bin Yosadak Imam Besar Yehuda. Umat Tuhan berpikir belum saatnya membangun rumah Tuhan karena kondisi ekonomi yang terpuruk. Hagai menyampaikan nada sindiran. Apa nada sindirannya Bapak Ibu? Mereka membangun rumah mereka sendiri, mereka mengupayakan rumahnya mewah, sedangkan bait Allah dibiarkan terbengkalai. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7, mereka melupakan Tuhan untuk membangun. Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Mereka tidak diberkati. Bapak Ibu Saudara, jelas dalam ayat 6 dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ini berbicara tentang kegagalan dalam panen yang ada. Kamu makan dan minum tidak kenyang, minum tidak puas, berpakaian tetapi badanmu tidak sampai hangat.
Gambaran ini Bapak Ibu Saudara, kebutuhan pangan sandang tidak pernah cukup. Karena apa? Karena mereka melupakan Tuhan. Orang yang bekerja untuk upah ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya mereka berupaya bekerja dengan keras tetapi hasilnya tidak mencukupi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Mengapa hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena mereka menomorduakan Tuhan. Bapak Ibu, dalam ulang tahun ke-72 kita diajak, kita diingatkan melalui kitab Hagai ini. Mari kita kembali melihat akan kehidupan kita sebagai keluarga. Apakah kita hanya membangun rumah kita, menghias rumah kita dengan baik, tapi bangunan gereja, tempat kehadiran Tuhan kita abaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman pada hari ini, Bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan itu diabaikan oleh umat pada saat itu. Kehadiran Tuhan di tengah umat akan menjamin keselamatan dan mengalami berkat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam Kidung Jemaat 18, ada ucapan dari bait ini, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Bapak Ibu, kalau Allah hadir, kita mengutamakan Tuhan, ada berkat dalam hidup ini. Tapi kalau dalam kehidupan kita lebih mementingkan urusan pribadi kita daripada Tuhan dan kita mengabaikan Tuhan, maka yang terjadi bukan berkat yang kita dapatkan, tapi kesia-siaan. Saudara-saudara, Hagai menyampaikan pesan Allah. Tidak hanya kepada umat Israel, tapi juga bagi semua orang, para pelayan, para pemimpin-pemimpin, Bupati Yehuda Serubabel bin Syetiel, dan Imam Besar Yosua bin Yosadak. Keadaan Israel yang serba kekurangan adalah karena mereka tidak mengutamakan Tuhan. Dalam Yeremia, Bapak Ibu, kita diingatkan orang yang mengandalkan Tuhan ada keberhasilan. Tapi orang yang melupakan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikatakan terkutuk. Itu berarti kita diingatkan dalam firman ini bahwa kalau umat mengandalkan Tuhan, membangun rumah Tuhan sebagai tempat kehadiran Allah, itu diutamakan, maka mereka memperoleh berkat-berkat Allah. Hagai mengajak mereka untuk kembali. Yang tadinya mereka mulai membangun rumah mereka masing-masing dengan mewah, mereka diingatkan kembali membangun bait Allah yang dibiarkan terbengkalai tersebut. Meneruskan pembangunan sehingga berkat Tuhan kembali turun atas mereka. Saudara, di hari ulang tahun GPIB ini, mari kita belajar dari Raja Kores, Raja Darius, dari Nabi Hagai, dari Bupati Serubabel dan Imam Yosua, bahwa Allah memakai seorang pemimpin menjadi agen perubahan. Allah memakai para tokoh yang ada pada saat itu untuk membawa perubahan. Niat dan kesadaran yang kuat akan memberikan jalan keluar untuk segala masalah yang kita hadapi. Tuhan melihat niat kita dalam beribadah. Tuhan melihat niat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam usia 72 tahun ini. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya yang luar biasa dalam perjalanan hidup gereja. Gereja tidak pernah mulus dalam perjalanannya. Gereja pasti ada hambatan, tantangan, dilambangkan seperti gelombang-gelombang laut. Tetapi kalau orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, ada berkat yang diperoleh. Hagai mengingatkan kita di ulang tahun ini, mari kita utamakan Tuhan karena Tuhanlah sumber berkat. Amin.
sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau seruling atau rebana, oh kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan, kan nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab, kan ku tak membesarkan namanya. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana, oh kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan mukalisku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Perjalanan gereja GPIB 72 tahun, semua itu terjadi karena kuasa dan anugerah Tuhan. Di hari ulang tahun firman Tuhan dalam kitab Hagai, mengingatkan bagi kami semua untuk menomorsatukan Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, kehadiran Tuhan dalam gereja, dan melalui kehadiran Tuhan dalam keluarga kami masing-masing, tempat di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan kuduskan kami, agar kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa, saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga Tuhan berkati. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam kesehatan mereka. Mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Terima kasih Tuhan boleh izinkan kami melewati bulan Oktober dalam nuansa etnik, dan bersama pada tanggal 1 ini kami boleh mensyukuri akan anugerah Tuhan kebersamaan sebagai satu persekutuan anak-anak-Mu yang Tuhan wujudkan dalam GPIB. Tuhan berkati dalam pengucapan syukur kami, Tuhan berkati dalam pelayanan ke depan. Kami percayakan jemaat-Mu sektor pelayanan 1, 2, dan 3 dalam penjagaan Tuhan. Kami percayakan rekan-rekan presbiter, Tuhan berkati bersama dengan keluarga, unit misioner, Tuhan berkati pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Kami mohon Tuhan memberkati generasi muda dalam jemaat-Mu. Dalam masa pendidikan mereka, kuliah, pekerjaan, yang bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi generasi muda dalam jemaat. Tuhan berkati orang tua dalam mengupayakan kebutuhan hidup anak-anak, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan.
Kami serahkan mata pencaharian jemaat-Mu. Tuhan berkati Bapak-Bapak dalam bekerja, takut akan Tuhan mewarnai dalam kehidupan sehari-hari. Usaha-usaha yang dijalani baik di darat, di laut, di udara, Tuhan berkati akan kehidupan Bapak-Bapak dalam jemaat. Tuhan berkati kami sebagai ibu-ibu dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam pelayanan kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati orang tua lanjut usia. Kami mengucap syukur umur yang panjang Tuhan berikan bagi orang tua kami dalam persekutuan ini. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami yakini bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan juga ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan ini, Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan kami semua yang terdalam. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, khususnya juga dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami mohon kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan, dan kami yakini hanya pertolongan Tuhan saja yang dapat menolong kami dalam kesehatan kami masing-masing. Bapa, kami menyerahkan secara khusus juga saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan kami semua yang terdalam. Kami percayakan secara khusus Ibu Malole, Ibu Lita Mira, Ibu Ginting, Ibu Tomasoa, Ibu Mamik Purwoto. Kami percayakan Ibu Rewaru, Ibu Maria Poyo. Kami percayakan Ibu Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng. Kami percayakan Bapak Poyo. Kami percayakan keluarga besar Laning dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Kuatkan iman pengharapan keluarga di tengah-tengah menghadapi akan pergumulan yang ada. Kami menyerahkan kehidupan daripada Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, dan Bapak Lapian. Kami serahkan semua keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, dalam pergumulan kesehatan yang terganggu dalam penjagaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi almarhum Bapak Ben Hili 75 tahun, dan karena kuasa Tuhan, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan, Bu Esther bersama anak cucu. Kami mohon penghiburan yang bersumber daripada Tuhan mewarnai akan kehidupan keluarga. Kami semua umat-Mu, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang didoakan sepekan. Kami percayakan keluarga Bapak Rudi Dasa. Kami percayakan keluarga Bapak Bambang Wahyudi. Kami percayakan keluarga Nyonya Silvi Mauren Wawiling. Kami mohon Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan jemaat-Mu, dalam tugas tanggung jawab usaha-usaha yang dijalani. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan kami yang didoakan sepekan, Tuhan berkati Penatua Bapak Jimmy Nafi, Penatua Nyonya Marsiska, Penatua Nyonya Sandra Lekahena. Mereka adalah milik-Mu, Tuhan berkati dalam kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian yang ada. Kami serahkan rekan-rekan sepelayanan kami dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kerjasama yang boleh terwujud melalui Inforkom, musik gereja, rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian bersama. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Kami menyerahkan ucapan syukur jemaat-Mu dengan bertambah setahun usia dalam kelahiran perkawinan. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan pemerintah, bangsa, dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, Wakil Presiden bersama dengan keluarga, para menteri, kami mohon Tuhan jaga, lindungi, memberkati
dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kepemimpinan yang ada. Khusus kota Surabaya dan sekitarnya, kami mohon Tuhan jaga lindungi kami semua, para pemimpin-pemimpin, para pelayan dan umat-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Terima kasih atas sukacita ulang tahun yang Tuhan wujudkan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua kami, khususnya juga panitia persidangan Majelis Sinode yang berlangsung di Jawa Timur pada tahun di depan ini. Tuhan mengenal akan kehidupan pergumulan kami yang terdalam menyangkut dana. Kami yakini bahwa Tuhan yang punya pekerjaan ini bersama dengan Tuhan, segala sesuatu dapat kami lalui. Inilah kami Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sukacita kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui yang pertama dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua diserahkan langsung ke kantor GPIB Bukit Zaitun Surabaya, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27 pada setiap hari kerja, hari Kamis sampai dengan hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Yang ketiga ditransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening tertera pada warta jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan patorang pe Tuhan, dengan hati sukacita bersyukur padia. Tuhan Yesus curah akan kasih-Nya patorang. Mari jo ucap syukur semulia pa Tuhan, sepuji padia. Persembahan dan hati bersuka bahagia, semulia pa Tuhan, sepuji pa Dia, semulia tu persembahan dan hati bersuka bahagia. Tuhan jaga torang, torang tak mau kekurangan, patorang pe hidup, apa torang mau perlu, pasti Tuhan kasih. Mari jo ucap syukur semulia pa Tuhan, sepuji pa Dia. Kau bawa tu persembahan dan hati bersuka padia, semulia pa
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang saudara dengarkan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.